Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan apa itu asam karbosilat. Tapi sebelum kita masuk dalam penjelasan tersebut, perkenalkan nama saya Margareta Basagai. Nah, apa itu asam karbosilat? Asam karbosilat adalah sebuah senyawa organik turunan dari alkana yang memiliki gugus fungsi COOH. Serta asam karbosilat ini mempunyai struktur seperti aldehid dan keton. Nah, kenapa dikatakan strukturnya seperti aldehid dan keton? Karena asam karbosilat ini mengandung gugus karbonil dan memiliki rumus umum CnH2NO2. Jadi, asam karbosilat tergolong asam lemah karena hanya sedikit teronisasi dalam air. Dan dalam pelarut air, sebagian molekulnya teronisasi dan melepaskan atom hidrogen menjadi ion H+. Baik, perkenalkan nama saya Maria Immaculata Kuen. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang asam karboksilat. Asam karboksilat ialah golongan senyawa organik yang dicirikan oleh gugus karboksil, yaitu nama yang berasal dari gugus fungsi karbonil dan hidroksil. Rumus umum asam karboksilat ialah RCOOH. Asam karboksilat tergolong asam karena senyawa ini mengion dalam larutan menghasilkan ion karboksilat dan proton. Banyak asam karboksilat rantai lurus mula-mula dipisahkan dari lemak pertama yang dalam bahasa Yunani yaitu protos yang artinya pertama dan pion yang artinya lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firwati Tasim. Di sini saya akan membawakan materi tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh asam karboksilat. Yang pertama yaitu reaksi pembentukan garam. Reaksi pembentukan garam. Garam organik yang membentuk dan memiliki sifat fisik dari garam anorganik padatannya, seperti NaCl dan KNO3. Adalah garam organik yang meleleh pada temperatur tinggi, larut dalam air, dan tidak berbau. Yang kedua yaitu reaksi esterifikasi. Ester asam karboksilat ialah senyawa yang mengandung gugus COOR dengan R dapat berbentuk alkil. Yang ketiga, reaksi oksidasi. Reaksi yang terjadi pada pembakaran oleh reagen yang sangat kokoh dan kuat seperti asam sulfat CrO3, gugus asam karboksilat teroksidasi sangat lambat. Yang keempat, pembentukan asam karboksilat. Beberapa cara pembentukan asam karboksilat dengan jalan sintesa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu reaksi hidrolisis turunan asam karboksilat, reaksi oksidasi, dan reaksi Grignard. Perkenalkan, nama saya Herminsiana Putri Anegena. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang asam karboksilat tergolong polar. Sama halnya dengan alkohol, asam karboksilat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa atau dengan molekul lain. Jadi asam karboksilat memiliki titik didih tinggi untuk bobot molekulnya, bahkan lebih tinggi dibandingkan alkohol padanannya. Misalnya asam asetat dan propil alkohol yang sama bobot rumusnya 60, masing-masing mendidih pada 118 derajat Celcius dan 97 derajat Celcius. Asam karboksilat membentuk dimer dengan 2 satuan yang terhubung rapi oleh 2 ikatan hidrogen. Perkenalkan, nama saya Marianus Antonia Torres Putra. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari ester. Ester merupakan molekul polar namun titik didihnya lebih rendah dibandingkan dengan asam karboksilat dan alkohol dengan berat molekul serupa karena ikatan hidrogen antar molekul ester adalah tidak mungkin. Ester dapat diberikan hidrogen melalui atom hidrogen dari molekul air. Dengan demikian mengakibatkan ester sedikit larut dalam air. Namun, karena ester tidak memiliki atom hidrogen, untuk membentuk sebuah ikatan hidrogen atom oksigen dari air, maka mereka pun kurang larut dari asam karboksilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Lutfiardis. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai ester. Ester
dapat dihidrolisis menggunakan asam atau basa. Hidrolisis ester bisa disebut juga sebagai reaksi penyambunan. Perlu diketahui pengertian dari hidrolisis adalah mengubah ester menjadi sebuah alkohol atau garam yang berasal dari turunannya. Misalnya hidrolisis etil asetat. Proses ini akan berlangsung apabila dididihkan menggunakan pelarut basa seperti natrium hidroksida. Perlu diketahui bahwa reaksi penyambunan bukan merupakan reaksi kesetimbangan sebagaimana dalam esterifikasi. Sebelum kita memasuki prosedur kerja dalam praktikum ini, pertama-tama kita harus mengetahui atau mengenali alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum ini. Alat yang digunakan: pipet tetes, kaki 3, kawat kasa, beker gelas, tabung reaksi, penjepit tabung, bunsen, dan gelas ukur. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini: sodium bikarbonat, asid sulfurik pekat, asid etanoik, etanol atau alkohol. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana prosedur kerja eksperimen untuk menghasilkan ester. Yang pertama-tama, masukkan 2 ml asam etanoat ke dalam gelas ukur. Kemudian masukkan asam karboksilat ke dalam tabung reaksi. Masukkan 2 ml etanol ke dalam gelas ukur. Kemudian tuangkan ke dalam tabung reaksi. Teteskan secara perlahan-lahan 2-3 tetes asam sulfat ke dalam tabung reaksi. Masukkan 60 ml air ke dalam gelas beker. Nyalakan pembakar bunsen serta panaskan gelas beker dan tabung reaksi. Matikan pembakar bunsen dan biarkan gelas beker dingin. Beker dan tabung reaksi. Matikan pembakar bunsen dan biarkan gelas beker dingin. Campurkan 2 spatula natrium bikarbonat ke dalam 100 ml air. Kocokkan sampai larutan natrium bikarbonat benar-benar larut. Campurkan ester yang dalam tabung reaksi ke dalam beker gelas dan amati perubahan yang terjadi. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.